And anyway, hari ini kita akan ngobrol barengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau ini sosok penyanyi, disukai setelah single Serba Salah yang mengantarkan menjadi penyanyi wanita terbaik sampai saat ini. Dan beliau juga menjadi penyanyi perempuan pertama yang berhasil menggelar konser di GBK pada Februari 2023. Musik bukan satu-satunya menjadi passion dan medium untuk melampiaskan kreativitasnya lewat brand Ren Beauty yang dimulai bersama sahabatnya Titania Fairuska. Sosok ini pun menyampaikan pesan bahwa make up merupakan wujud selebrasi dan self-love serta berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Kita sambut, ini dia Raisa Adriana. Halo. Kambing banget lah. Hai semuanya. Hai. Wah, luar biasa. Apa kabar ini? Baik, Kita alhamdulillah. duduk dulu ya biar bernafas ya. Perjalanan panjang langsung dari rumah atau aktivitas sebelumnya sudah ada hari ini? Santai sih hari ini, jadi tadi bangun terus ya gitulah. Gila ya, menikmati ya hari libur weekend panjang. Boleh Kak Raisa sapa-sapa dulu dong yang udah standby sedari pagi nungguin Kak Raisa. Hai semuanya, udah pada jalan-jalan belum? Aku dari tadi pas nunggu gitu tuh aduh pengen banget jalan-jalan, penasaran tau. Harus, karena hari ini banyak promonya. Yes. Ya, kalau misalnya teman-teman di sini udah nenteng, kita tunggu Kak Raisa juga nenteng ya? Yes, pastinya. Iya. Nenteng banyak banget beauty product. Anyway, Kak Raisa, ini seru banget ya obrolan hari ini ya. Mungkin kalau biasanya ngobrol sama Kak Raisa itu seputar musik. Ya kan, seputar kira-kira apa nih next single, next albumnya. Kalau kali ini barengan sama Rain Beauty. Yes. Nah, tapi sebelumnya aku pengen tanya dong, sebagai Raisa, siapa sih kira-kira sosok figur yang Kak Raisa suka, public figure favorit kamu siapa? Penasaran? Aku kan dari tadi udah mikir, aduh siapa ya aku harus jawab yang sesuai dengan konsep kita. Tapi aku pengen ngomongnya BTS lagi. Gimana dong, aku udah gak bisa move on. Gimana ya? Jadi abis ini aku akan berusaha nyambungin antara BTS sama Beauty. Pasti bisa sih. Pasti bisa. Kalau itu pasti bisa nih. Kan BTS nih ya, karena kan kalau misalnya teman-teman udah gabung sama channelnya Kak Raisa, udah punya channel sekarang ya. Ya. Untuk lebih personal lagi ya. Kemarin habis nonton juga. Betul. Berarti punya dong pesona dan karakter BTS sampai bingung tadi mau pilih public figure siapa lagi. Aku dari tadi udah mikir sih ini kali ya, enggak. Tapi karena hati aku sekarang lagi kemarin belum bisa move on dari nonton konsernya Yoongi, jadi aku masih di situ hatinya. Oke, kira-kira karakter dan pesonanya BTS yang gak bisa kamu lepaskan dan jangan-jangan menjadi inspirasi dari Rain Beauty lagi ya? Enggak. Jadi gini loh, yang aku suka dan yang aku ambil gitu ya, itu adalah gimana mereka ataupun gimana kita tuh bisa ngasih sebanyak itu personality gitu. Makanya kita bisa ngelihat kalau misalkan fans K-pop gitu kayak ARMY gitu sama fans-fans lainnya pasti beda kan, karena bener-bener ngerasa sepersonal itu, ngerasa kenal, ngerasa deket. Kita ngerasa ngerasa lagu-lagu itu ditulis buat kita, konten-konten itu dibikin buat kita gitu. Jadi menurutku hal-hal kayak gitu tuh yang bisa banget didapetin sama diimplementasiin ke brand aku sendiri gitu. Tapi seru juga nih kalau ngomongin Raisa Adriana tuh kalau kita lihat nggak cuman as musician, tapi sekarang juga fokusnya udah ke beauty. Iya. Penyanyi juga, beautypreneur juga. Kira-kira menurut seorang Raisa, apa sih arti self-expression through art? Nah, tentunya dalam konteks digital, dalam konteks yang sudah ada sekarang ini. Iya. Menurut aku self-expression sama art itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Oke. Karena ya art itu nggak akan ada tanpa self-expression gitu. Jadi terutama seperti orang-orang kayak aku kan lumayan introvert, lumayan suka menyendiri dan susah mengekspresikan diri di saatnya gitu. Kamu tau gak sih kayak kita harusnya ngomong sesuatu terus kita mikir-mikir ntar kayak malam-malam mau tidur baru aduh harusnya tadi aku ngomong gini nih gitu kan. Nah aku tuh gitu kayak ya, gitu. orang introvert ya. Aku kurang kayak lebih. gitu. Jadinya aku menggunakan art, menggunakan musik maupun menggunakan ya bentuk lain. Itu benar-benar untuk
ngasih tahu perasaan aku, mengeluarkan siapakah aku, personality aku yang mungkin gak bisa aku tuangkan dalam bentuk lainnya, gak bisa aku keluarkan di mana-mana kecuali di art gitu. Dan sekarang di era digital menurutku enaknya selain kita bisa menunjukkan art kita kepada dunia dengan jauh lebih mudah, tapi kita juga jadi gampang terinspirasi kan. Jadi kita bakalan jarang banget stuck nih idenya karena tempat nyari inspirasi tuh macam-macam gitu. Kayak buka Instagram terus di feed kita semua pasti udah ada ada yang cantik-cantik, ada yang indah-indah gitu. Jadi menurutku sekarang tuh enaknya gitu. Kayak memberi dan mencari inspirasi itu begitu mudah di era digital. Oke, berarti di sini juga sebagai ruang untuk artistic exploration. Iya. Tapi kira-kira seorang Raisa nih ya, kalau misalnya cari inspirasi, biasanya paling suka di mana dan dalam keadaan seperti apa? Tiba-tiba kah, tak tertebak kah, sampai juga munculnya Rain Beauty ini. Itu kita juga kaget kan, wah kok bisa nih mengeluarkan Rain Beauty, ceritanya tuh gimana sebenarnya Kak? Sebenarnya aku emang suka banget beauty dan segala macem lah gitu ya. Make up, beauty, skincare segala macam aku tuh emang suka banget. Tapi sebenarnya aku udah nyoret-nyoret tentang Rain Beauty ini dari tahun 2016. Wow. Ada karena aku kan selalu nulis apa-apa dan di tulisan aku tuh selalu ada tanggalnya. Jadi pertama kali aku nyoret itu tahun 2016 gitu. Cuma sekali lagi aku suka segala sesuatu yang personal, yang bisa nunjukin ya benar-benar aku dibotolin tuh jadi apa sih produknya gitu. Oke. Nah jadi itu mungkin butuh waktu lama untuk aku nemuin orang-orang kepercayaan, orang-orang yang punya visi sama. Terus juga aku nggak cuma pengen, ya udah pokoknya dinamain Raisa deh jualan gitu. Aku nggak pengen kayak gitu sehingga emang butuh waktu yang lebih lama dan lebih susah lah untuk mendapatkan yang kayak gitu. Jadi sebenarnya prosesnya tuh lama banget sampai akhirnya aku mana ya si Uka. Aku bersama partnerku itu Ruska yang cantik di situ. Hai. Dia teman aku dari TK. Oh ya. Dan dia itu kerja udah di beauty industry dari lulus kuliah kali ya. Terus habis gitu kalau misalkan aku setiap ada curhat-curhatan soal beauty industry segala macam, aku pasti nanyanya ke dia. Atau kayak, Uka gimana sih caranya gue pengen banget bikin make up nih, kayak gitu-gitu. Nah akhirnya pada saat pandemi kemarin, dia akhirnya resign, yes. Jangan-jangan itu caranya Raisa. Bener, dia Buka resign. menjadi bagian dirimu ya? Terus dia nanya ke aku kayak, ya lo jadi gak sih mau bikin make up, sini gue yang ngerjain gitu. Nah, itu awalnya pas pandemi kemarin, ya udah akhirnya kita bener-bener kayak, kamu tau gak sih kayak film, film teen komedi gitu yang teen romance gitu yang kita kayak di kamar terus kayak main lipstick-lipstikan berdua. Terus kayak coba-coba make up berdua kayak gitu. Kayak bener-bener menyenangkan banget sih. Berarti kamu enjoy banget ya berada di dalam sini ya. Salah satu platform yang kamu sangat lakukan dan menjadi tempat untuk kamu memperkenalkan Rain adalah Instagram. Iya. Sebenarnya sebesar apa yang kamu rasakan peran Instagram untuk Rain Beauty ini? Menurutku ya salah satu yang paling besar lah ya karena emang kita awalnya mulainya dari kita di Instagram dulu jualannya benar-benar full di Instagram. Terus juga walaupun sekarang kita udah jualannya lumayan di mana-mana cuma tempat kita membentuk brandingnya tuh tetap di Instagram gitu. Jadi kalau mau melihat Rain Beauty itu color palette-nya seperti apa, mood-nya seperti apa, story-nya, ceritanya, Q&A, promo apa segala macam kita emang masih fokusin di Instagram gitu. Jadi yang paling aku suka sih kita memang membentuk image brand kita di situ. Gitu. Kalau Rain sendiri biasanya pakai fitur apa favoritnya di Instagram atau favorit personal kamu yang kayak representatif Rainnya tuh lebih mudah gitu di situ? Iya. Kalau aku paling suka buka question box. Oh question box. Karena kita literally memakai itu untuk insights buat kita gitu. Jadi kita senang banget kalau misalkan nanya ke orang terus orang jawabnya bener-bener. Apalagi kalau beauty enthusiast gitu kan ditanya sama brand pasti jawabnya detail gitu loh. Iya Jadi betul-betul. kayak pengen warna apa aja nih nextnya gitu. Aku tuh nanya beneran gitu. Bener-bener nanya bukan sekedar untuk engagement atau apa benar-benar nanya gitu. Dan ya maksudnya
siapa yang paling tepat untuk ditanyain ya kalau bukan customer kita sendiri gitu. Oke, ini aku akan memberikan kesempatan untuk teman-teman di sini buat nanya langsung sama Kak Raisa. Hai, banyak banget nih udah siap pertanyaan. Tapi terakhir, kalau misalnya Rain sendiri itu sejauh ini gimana cara untuk mendevelop? Karena develop kan terus menerus nih. Terutama kan kalau dilihat dari karakter Raisa ini as seorang musisi gitu ya. Pasti agak beda nih, artnya beda nih. Apakah karakteristik Rain yang benar-benar dibangun oleh Raisa dan juga partner? Kalau aku sih kesamaannya antara musik aku ataupun personal branding aku dengan Rain Beauty adalah aku sama-sama pengen feel good, terus aku sama-sama pengen terasa personal, gitu sehingga kalau misalkan kamu ngelihat Rain Beauty pasti ngerasa kayak sis gitu loh, sis gitu. Bestie aku banget nih. Iya, terus dan sesuatu yang emang apa ya dekat di hati dan nemenin kamu setiap hari, nggak perlu apa ya. Aku ngerasa lagu-lagu aku maupun produk-produk kita tuh nggak perlu suatu yang khusus untuk mendengarkannya, nggak perlu momen khusus untuk mengaplikasikannya karena ini adalah sesuatu yang emang hari-hari gitu. Jadi mungkin banyak produk yang lebih ke orang yang emang udah pinter make up atau makeup artis atau itu. Kalau misalkan Rain Beauty itu menurutku ya memang buat siapa aja gitu. Siapa aja, itu karakteristik yang memang diwujudkan oleh Rain Beauty. Yuk kita sekarang waktunya sesi tanya jawab, udah ready banget ya. Barengan sama Kak Raisa, boleh seputar Rain tentunya. Apalagi penasaran kira-kira bakal ada apa lagi dari Rain Beauty. Nah boleh silakan dibantu sayang. Oke, boleh sebutin namanya, pertanyaannya. Ya, halo saya Shana, pertanyaan saya sih sederhana aja. Waktu mau bikin kosmetik, produk beauty ini, inspirasinya itu dari mana? Karena kan sekarang tuh ada kayak Korean style atau misalnya kayak flawless atau apa gitu. Itu kan maksudnya kayak Kim Kardashian itu kan bikinnya ke flawless gitu. Mungkin ada, saya pengen tahu aja gitu. Oke. Lebih kemanakah inspirasinya? Kalau aku inspirasinya dari yang aku suka dulu gitu. Karena aku ngerasa pasti target market pertama kita adalah orang-orang yang follow aku atau mungkin suka dengan style makeup aku gitu. Jadi aku mulai dengan seolah-olah membocorkan ini loh produk-produk yang aku pakai sehari-hari. Kalau kamu pengen makeup look yang seperti ini, pakai ini aja gitu. Jadi komunikasinya lebih gampang dan trust orang udah ada gitu. Jadi aku pertama dimulai dari produk-produk yang aku suka, produk-produk yang aku udah pasti pakai setiap hari. Dan ya udah karena aku mau membangun trust dari situ kan. Tapi kalau tipikalnya Rain ini lebih ke glowing kah, lebih ke matte atau bisa kok dapat matte dan glowingnya in the same time? Iya kayaknya ya emang cocok buat orang Indonesia aja sih. Jadi kayak hydrating tapi kalau bisa nggak oily gitu. Atau enggak misal kita suka lip tint tapi kalau bisa tetap jangan kering kayak gitu-gitu. Jadi aku berusaha ya sesuai dengan iklim dan ya soalnya kita semua sama-sama orang Indonesia. Dibuat sama orang Indonesia untuk orang Indonesia gitu. Jadi walaupun trennya come and go tapi kan iklim kita akan tetap sama. Terus cara kita menghabiskan hari-hari kita tetap sama gitu. Jadi itu juga yang ada di dalam pemikiran aku gitu. Dan satu lagi waktu aku nge-develop brand ini sih, kita berpikir kayak apa ya yang bisa diferensiasi kita dari brand yang udah ada. Karena kan kita sebenarnya udah telat banget nih, udah ada ratusan brand di luar sana yang bagus-bagus banget dan yang aku pakai juga setiap hari gitu. Apa yang bisa ngebedain kita sama brand-brand yang sudah ada gitu. Makanya kita akhirnya memakai angle conscious beauty. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin kita pakai packaging yang lebih ramah lingkungan. Udah gitu kita ya vegan cruelty free itu udah pasti. Tapi kita mau mengeducate teman-teman yang suka beauty juga untuk lebih lebih bertanggung jawab lah sama packaging yang kita pakai gitu. Oke, menarik ya. Karakteristik dan juga sesuatu yang ditonjolkan oleh Rain Beauty. Next question please. Yang mana? Oh yang depan ya. Udah 1, 2, 3. Terakhir ya 1, 2, 3. Oke, sudah dipilih. Udah pas. Karena setelah ini Raisa mau kemana?
Mau ke booth. Booth. Aku dari tadi belum lihat booth kita. Iya, pasti habis itu langsung ya borong-memborong adalah tempat. Silahkan sayang, namanya siapa? Oke, halo Kak Raisa, aku Silvi. Aku mau nanya nih, kan Kak Raisa udah punya brand sendiri ya. Nah itu challenge-nya itu apa aja sih yang udah dihadapin sampai sekarang? Terus ada nggak sih tips dari Kak Raisa nih supaya kita itu bisa kreatif kayak gitu? Mungkin kemana atau ada tips seperti apa dari Kak Raisa gitu? Terima kasih. Thank you. Kalau aku challenge, wah, biar nggak ngantuk. Sengaja ya, itu sengaja nggak ya. ngantuk, Biar melek. Kalau challenge sih, aku jujur aja ya, banyak dari mulai kayak kita pernah dapat packaging yang faulty, terus kita harus segera, yang ngambil lagi diulang dan segala macam. Terus habis gitu, misalkan kita baru keluar sold out, terus kita nggak tahu bakal sold out, jadi pre-ordernya lagi lama lagi deh, kita ada period yang gimana kita nggak bisa jualan apa-apa. Tapi itu semua kan ya belajar gitu ya, nggak mungkin karena kita juga emang dimulai dari kecil gitu ya. Kayak aku juga sengaja nggak terlalu pengen langsung ngeluarin yang besar banget tapi aku nggak punya suara gitu. Jadi aku lebih baik ngeluarin yang kecil dulu, yang benar-benar personality aku tercapture dengan baik. Baru nanti lama-lama dengan pembelajaran kita bisa insya Allah menjadi besar. Itu sih masalah-masalah teknis, apalagi di awal banyak banget kayak dari mulai pengiriman lah, terus tiba-tiba pas nyampe customer gimana kayak gitu kan, itu sesuatu yang emang kita harus alami ya. Betul. Baru bisa tahu, oh berarti next harus gini gitu. Dan customer kita juga alhamdulillah ya komunikatif gitu sih, maksudnya walaupun mereka misalkan dapat produk dengan packaging yang faulty atau enggak misalkan pengirimannya kenapa ya mereka ngasih tahu kita gitu. Jadi dan kita juga selalu mengakomodir itu gitu. Jadi nggak ada yang selalu bener lah intinya gitu. Kalau ada banyak banget ya. Iya, jadi kalau misalkan ada yang salah ya sudah memang itu salah. Jadi gimana cara ngebenerinnya gitu. Karena susah banget kalau kita mau benar-benar sempurna dari awal tuh pasti jadinya nggak mulai-mulai gitu lah intinya. Terus apalagi ya tadi satu lagi. Stepnya gimana biar move on? Ini ya kalau misalkan mencari inspirasi ya. Menurutku ya itu dia sih, mencari inspirasi itu sekarang enak banget ya. Kayak buka Instagram juga udah langsung inspirasi di mana-mana gitu. Dan kadang-kadang kita memang ngadain sih workshop kayak aku dan tim aku Tim kayaknya besar, kita cuma bertiga. Kita bertiga duduk, terus ya udah buka-buka Instagram, buka-buka yang lain-lain dan nge-swatch kayak gitu. Maksudnya menurutku itu benar-benar justru seru. Mungkin salah satu juga Q&A ya, yang kita bikin di Instagram yang tadi sebut. Itu benar-benar apa ya, serunya sih di situ sih, kayak kita pengen nyiptain sesuatu yang kayak misalkan kita mau gabungin 3 produk jadi satu nih, gimana caranya ya supaya dapat misalkan warnanya kayak gini tapi hydratingnya kayak gini, tapi ininya kayak gini gitu, gimana caranya, kita ngobrol kayak gitu-gitu. Menurutku itu proses, kayak kalau aku bikin musik, salah satu proses paling favorit aku adalah berada di studio gitu. Nah ini ibaratnya gitu. Jadi kayak kita awalnya meracik, meramu, sampai akhirnya jadi produk seperti apa. Dan gak nyangka ya, kemarin pas pertama kali keluar banyak yang sold out ya. Ternyata antusiasnya besar banget. Alhamdulillah. Sampai sekarang mungkin yang salah satu favorit adalah Blast On-nya. Iya. Ya kan? Iya. Dan itu juga agak susah nih nyari ya sekarang ya. Ada. Ada nih ya Ada sekarang ya. Nah banget. itu dia, keseruan-keseruan ternyata beda ya pengalaman selama menjadi beauty planner dan juga menjadi seorang musisi. Next, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum terakhir. Nah tadi sudah dipilih, selanjutnya boleh pertanyaannya? Satu pertanyaan lagi boleh? Oke, sebelah kanan. Nah yang ini, sudah dari situ. Oke sayang silahkan. Oke, makasih. Sebelumnya perkenalkan, halo Kak Yaya, nama aku Ninda. Hai. Kak, aku mau tanya, kenapa sih Rain Beauty? Apa sih, kenapa Kak pilih nama Rain Beauty? Filosofi dari Rain Beauty itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Kalau Rain itu sendiri itu nama tengahnya anakku.
Jadi anakku namanya Zalina Rain Wiley. Jadi Rain sendiri itu aku ngambil dari nama tengah dia yang berarti queen atau ya pokoknya kebanyakan di translation sih Queen, Rain gitu. Dengan berbagai macam pronunciation tapi salah satunya adalah Rain itu artinya queen gitu dan kita kan queen gitu. Tapi kenapa aku milih nama dia, satu aku pengen, satu artinya sendiri bagus. Dan ternyata bahasa Jawanya Raine itu artinya wajahnya gitu kan. Oh serius? Bisa pas gitu ya? Iya, banyak banget yang pas aku pertama keluar terus bilang, itu kan bahasa Jawanya. Aku kayak udah astagfirullahaladzim please jangan sesuatu yang buruk. Tapi ternyata enggak gitu. Malah berhubungan ya? Iya malah kayak pas banget, wah oke itu bisa aku jadiin di materi aku. Itu satu, terus kedua juga aku ngerasa semenjak aku punya anak, terus habis gitu aku merasakan unconditional love. Aku merasa makeup itu seharusnya lebih makeup brand itu lebih mengkomunikasikan itu gitu loh. Jadi aku berusaha di dalam campaign-campaign kita nggak mau bilang gini loh kayak kamu tuh kurang ini makanya harus beli produk kita gitu. Tapi kamu tuh begini, makanya produk kita bakalan bikin, kan kita salah satu kampanye nulisnya feel as good as you look. Jadi kayak you already look good, now you can feel good as well gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh permasalahan kita bukannya kita kurang cantik, kurang ini, kurang itu, tapi kita kurang merasa itu kan biasanya permasalahan kita yang lebih besar gitu loh. Jadi aku ngerasa perasaan itu tuh datangnya setelah aku punya si Zalina Rain ini gitu. Makanya mungkin juga nantinya pas aku udah tua aku bisa memberikan ke dia atau kayak gimana. Jadinya makanya aku pilih nama Rain itu buat jadi apa namanya? Nama merepresentatifkan brand ini ya. Keren juga ya, ternyata tidak menyangka bahwa bisa pas juga ya ada bahasa Jawanya. Iya benar ada bahasa Jawanya. Aku tuh udah takut banget kayak astagfirullahaladzim apa sih gitu. Karena aku bukan orang Jawa, kamu orang Sunda. Iya. Jadi gak tahu nih artinya apa ya. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir boleh? Boleh. Sudah dari tadi dadah ya. Baik. Karena bajunya samaan nih kayak Kak Raisa Ore, hijau ya. Oke. Halo. Hai ya. Sebelumnya perkenalkan nama kita sama Raisa juga. Bagus banget namanya. Serius nih. Wah, janjian gitu ya. Pertanyaannya mungkin melanjutkan dari Mbak yang tadi kan Kak Yaya bilang kan produk ini namanya dari nama anak ya. Mungkin mau nanya apakah ada kedepannya mungkin mau bikin produk kosmetik yang khusus buat anak gitu. Karena kan di luar negeri udah ada beberapa brand gitu yang mengeluarkan produk kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mau nggak ya? Aku sebenarnya pernah sih ngebahas ini juga gitu. Cuma aku masih bingung akan komunikasinya gitu kayak make up untuk anak. What gitu. Nanti masih dipikirin dulu. Tapi sih sebenarnya kita udah mulai dengan membuat lebih clean formulation, terus juga cruelty free dan lain-lain. Menurut aku itu udah lumayan a start lah ya untuk membuat sesuatu yang clean bisa dipakai sama umur berapa aja. Cuma ini sih aku terinspirasi sama anakku tuh lebih ke komunikasi brandnya gitu. Karena aku pernah lah, kita yang suka makeup tuh pernah pasti di makeup shaming. Lu cantik cuma gara-gara pakai makeup kan gitu. Tebel banget, gini begitu. Sedangkan waktu masih kecil kita kan sering kayak face painting atau kita main-main apa segala macam, itu nggak pernah menjadi sesuatu isu. Padahal dari face painting ke sekarang kita pakai makeup kan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan persepsi antara make up yang fun seperti face painting bikin-bikin unicorn di muka sama make up yang membohongi atau enggak menutupi kekurangan atau apa gitu. Nah itu yang pengen aku ilangin di communication kita dalam berjualan make up gitu. Jadi make up tuh bukan buat bukan buat nutupin, buat apa, tapi itu it's something that is fun. Something yang cewek banget, yang kita sama teman-teman kita swatch lipstick kayak gitu-gitu tuh menurutku agak-agak lost in translation gitu. Jadi kayak lebih makeup tuh punya bad reputation dibandingin skincare atau apa mungkin. Jadi aku terinspirasi dari itu sih kayak, iya ya kenapa ya waktu kecil tuh kayaknya naro-naro
warna-warni di muka kita tuh nggak ada sesuatu yang salah, tapi terus tiba-tiba sekarang pas gede jadi salah gitu. Ternyata berjalannya waktu pun berjalan juga argumen, persepsi, dan juga komentar orang lain. Seru banget nih ngobrol sama Kak Raisa. Kak Raisa, thank you so much ya. Sudah memberikan kita banyak inspirasi. Yang tadinya belum tahu banyak tentang Rain, sekarang banyak banget yang bisa kita pendalami tentang Rain Beauty. Jadi kalau lagi buka Q&A, yuk kita kasih Beneran, soalnya aku senang banget bacain itu. Q&A itu fitur favorit aku sih di Instagramnya Rain Beauty. Dan bisa menjadi inspirasi ya. Iya. Itu dia Rain Beauty yang betul-betul mengajar kita bahwa self love itu salah satunya dengan mengapresiasi diri kita dengan bermake up. Nah itu juga merupakan hal yang tidak salah dan bisa memberikan hal-hal baik lainnya. Thank you so much. Raisa, Adriana, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Yaya.